bahwa rekening terbanyak itu memang rekening yang isinya sampai dengan 100 juta. 664 juta rekening. Sementara yang tiring tertinggi yang isinya lebih dari 5 miliar itu hanya 153.000 rekening. Bisa kebayang ya, yang orange, yang tier tertinggi naik lebih pesat, ya kan gambarnya kelihatan. Yang tiring tertinggi disebut lebih dari 5 miliar itu kategorinya isinya ternyata rata-ratanya 37,76 miliar. Secara umum data simpanan masyarakat di bank ini menunjukkan ketimpangan yang trennya mengalami peningkatan. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment kali ini ingin menyoroti data tentang tabungan ya masyarakat, tepatnya simpanan, karena tabungan itu hanya salah satu jenis dari simpanan di bank umum yang datanya dipublikasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Nah, karena LPS ini bertanggung jawab atas penjaminan sebagian simpanan, dia juga melakukan publikasi pada masyarakat dan tentu biar juga para investor, para pelaku-pelaku bisnis itu paham juga dengan data-data uang di bank, kurang lebih begitu ya. Nah, setiap bulan dia publikasi data dan cukup rinci, hanya memang sedikit tidak user friendly ya, jadi harus terbiasa untuk mengunduh, membandingkan. Nah, Lembaga Penjaminan Simpanan ini mengumumkan pada bulan Maret lalu, di awal Maret, tapi datanya baru sampai dengan 31 Januari. Memang begitu biasanya, selisih kurang lebih 2 bulan ya. Nah, dari data yang diberikan kepada kita publik, itu LPS memberitahu bahwa simpanan, jadi duit di bank umum, itu per 31 Januari sebanyak 10.116 triliun. Saya bulatkan ya, 10.116 triliun. Nah, sebagian besar merupakan simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga yang mencapai 10.030. Nah, sebagian kecilnya kurang lebih 85 triliun itu adalah simpanan antar bank ya. Jadi di satu bank ada simpanan bank lain. Nah, disebut dengan simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga itu sebenarnya terdiri dari perseorangan, terdiri dari perusahaan, yayasan, lembaga, dan juga pemerintah ya, pusat maupun daerah. Nah, itu tetapi yang paling banyak tetap adalah simpanan perseorangan. Itu hampir 60% dari simpanan di bank itu atas nama perorangan. Baru disusul dengan perusahaan, lalu disusul dengan pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, baru yayasan dan semacamnya. LPS itu tidak memberikan informasi detail tentang kelompok penyimpan tadi ya. Ada dia punya data, tapi tidak disebutkan kategori individu, perusahaan dan sebagainya, itu tidak dia publikasi rutin. Saya tahu itu dari publikasi Bank Indonesia yang memang mengutip LPS, tapi mungkin dari data-data yang lebih antar lembaga ya disampaikan. Nah, LPS kepada publik menyampaikannya atas dasar jenis. Nah, jenis dari simpanan itu kan ada yang deposito, ada yang tabungan, ada yang giro. Ada dua jenis lain yang lebih sedikit, yaitu deposit on call dengan sertifikat deposito. Tapi secara teoritis biasanya orang menyebutnya 3 aja ya, tabungan, giro, dan deposito. Nah, kalau kita lihat tabel ini, gambar ini yang saya capture dari LPS itu kelihatan ya, di kolom pertama itu jenis-jenis simpanan tadi, kolom kedua jumlah rekeningnya, jadi jumlah rekening ya, bukan jumlah orang. Nah, kemudian yang kolom ketiga nilai nominalnya dari masing-masing itu, di atasnya diberi judul tuh simpanan pihak ketiga. Jadi kolom 2 dan 3 itu adalah data untuk simpanan pihak ketiga. Nah, sedangkan kolom keempat dan kelima adalah
simpanan dari bank lain. Meskipun lebih sedikit atau jauh lebih kecil, tetap harus disajikan. Ini kan pertanggungjawaban teknis ya. Lalu yang di kolom 6 dan 7 adalah jumlahnya. Nah, kita bisa melihat informasi awal seluruh rekening, baik itu tabungan, giro maupun deposito, jumlahnya mencapai 671.400.531 rekening. Saya bulatkan ya, 671 juta rekening. Nah, padahal orang dewasa kan hanya sekitar 185 juta ya. Lalu umpama ditambah dengan nama lembaga perusahaan kan ya nggak sampai 200 juta kan total pihaknya. Tapi jumlah rekeningnya mencapai 671. Artinya satu pihak atau satu orang itu punya lebih dari satu rekening kan secara rata-rata. Nah, kemudian dari totalnya yang khusus dana pihak ketiga tadi 10.030 triliun ya. Dana yang antar bank itu 85 triliun. Itu informasi yang kita terima. Nanti kita akan coba menganalisis khusus terutama simpanan pihak ketiga ya, kolom kedua dan ketiga itu. Tapi dengan informasi lain yang diberikan LPS selain dari jenis ini. Nah, informasi pertama yang kita asesmen adalah total simpanan dulu. Ini total simpanan baik itu dana pihak ketiga maupun simpanan bank lain. Yang biru menunjukkan nominalnya, yang ujung paling kanan ya tadi yang 10.000 ya betul ya 10.116 triliun totalnya tadi kan. Itu kalau ditarik dari berapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 tahun terakhir, itu kelihatan biru itu mengalami tren naik ya. Jadi jumlah simpanan di bank umum itu trennya naik. Hanya ada bulan-bulan yang dia mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, gambar garis orange itu menunjukkan pertumbuhan antar bulan. Nah, tapi secara umum lebih sering dia bertambah dan dalam tempo 6 tahun totalnya bertambah. Itu salah satu informasi penting yang diberikan oleh LPS. Teman, untuk mendapatkan grafik ini kita harus ngolah ya. Nah, informasi lain yang saya olah dari data LPS itu dia menyampaikan, tapi kita harus menghitung ya. Maksudnya dari yang disajikan itu kita bisa buat gambar. Nah, saya buat gambar seperti ini. Ini gambar dari saya, data dari LPS. Itu per 31 Januari 2026 khusus simpanan masyarakat di bank umum yang tadi 10.030 triliun, 10.030 triliun totalnya, itu oleh LPS dikategorikan, dikelompokkan. Ya, dia menyebutnya berdasar tiering nominal. Jadi tier ya. Nah, tier 1 itu ada tier 2, tier 3 sampai 7 kelompok. Apa dasar LPS mengelompokkan? Yaitu nilai nominal yang ada di rekening. Jadi disebut tier 1 kalau nilai di rekening tersebut sampai dengan 100 juta. Disebut tier 2 itu lebih dari 100 juta sampai dengan 200 juta. Dan seterusnya. Tier tertinggi, tier 7 adalah rekening yang isinya nominalnya lebih dari 5 miliar. Nah, tidak peduli apakah dia tabungan, apakah dia deposito, apakah giro, dilihatnya di rekeningnya ya, bukan jenisnya. Nah, menariknya adalah tier tertinggi yang di atas 5 miliar itu memang mendominasi. Kalau di total semua rekening yang bernilai lebih dari 5 miliar, dan jumlahnya hanya sekitar 150.000 rekening ya, nanti kita akan lihat data persisnya, 150-an ribu rekening, itu nilainya mencapai 5.787 triliun, saya bulatkan ya, 5.787 triliun. Itu tier tertinggi. Sementara tier yang terendah yang isinya sampai dengan 100 juta saja dijumlahkan seluruhnya. Padahal rekeningnya lebih dari 660 juta. Bandingkan yang ini tadi 150.000, yang satunya lagi yang tier terendah nilai jumlah rekeningnya sampai 660 juta. Kurang lebih itu nilainya hanya 1.116 triliun. Kalau di total tier 1 sampai dengan tier 6 itu masih kalah dengan yang tier 7. Tapi kita tetap perlu tahu rincian dari masing-masing tier ini. Nanti menarik kita menganalisis perkembangan tier 1 selama 5 tahun, selama 10 tahun, perkembangan tier 7 selama 5 tahun, 10 tahun, dan kita bisa nanti mengaitkan dengan jumlah rekeningnya. Berarti dapat rata-ratanya kan. Nah, kita menganalisis juga rata-rata dari
tier 1 dengan tier 7 misalnya untuk melihat rata-rata isi rekeningnya berapa. Nah, tapi ini gambaran dulu bahwa menurut data LPS terkini, inilah gambaran 7 kelompok rekening berdasarkan nilai nominalnya di total ya. Nah, kalau digambar dari ini dalam bentuk nilai nominalnya. Kalau dalam bentuk presentasinya seperti ini, kan totalnya 100%. Nah, kalau dilihat begini, yang tier 7 itu mencapai 58%, yang biru tua itu ya. Yang biru muda itu tier terendah 11%. Nah, berturut-turut informasi tentang tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, tier 6, yaitu berturut-turut itu. Nah, jadi tier 1 11%, tier 2 5%, tier 3 7%, dan seterusnya. Nah, tier 7-nya tadi 58%. Nah, kita bisa juga mengutak-atik dari gambar ini saja, nggak usah terlalu detail banget. Kita anggap saja orang yang sebutlah kelas menengah ke atas itu ya, menengah atas itu yang simpanan per rekeningnya lebih dari 1 miliar. Rekening loh, bukan orang. Jadi kalau dia punya lebih dari 1 rekening ya bisa dihitung ya. Nah, karena di rekening di bawah 100 juta itu juga ada orang kaya punya, mungkin untuk keperluan petty cash bisa jadi kan. Nah, tetapi secara kategoris ya kita anggap saja yang di atas 1 miliar itu adalah kelompok menengah atas. Nah, kalau kita jumlahkan berarti tier 7, tier 6, dan tier 5, 3 tier ya. 3 tier, tier 5, 6, 7 itu totalnya lebih dari 1 miliar, itu 70% ya, 70,47%. Nah, ini kan betul-betul memang dalam hal simpanan di bank itu ketimpangan luar biasa ya berdasarkan ini. Nah, menarik juga kalau kita misalnya membuat selama sekitar 10 tahun ya ini. Nah, saya ambil contoh. Sebenarnya kita bisa mengutak-atik 7 tier itu semua ya. Tapi ini saya ambil dulu contoh pertama adalah khusus tier 1 dan tier 7. Tier terendah dengan tier tertinggi. Nah, yang biru menunjukkan tier terendah, yang orange tier tertinggi tadi. Nah, apa yang bisa kita lihat dari data ini? Nah, kalau dilihat data ini memang yang tier 1 pun mengalami peningkatan. Ya, tetap gambar birunya naik, total tabungannya tuh naik. Bukan per rekeningnya ya, tapi totalnya. Yang orange, yang tier tertinggi naik lebih pesat, ya kan gambarnya kelihatan. Nah, khusus kalau misalnya kita mau menganalisis sejak COVID, anggap aja Januari 2020. Nah, sekarang Januari 2026, selama 6 tahun. Nah, yang tier terbawah itu ya naik, tapi naiknya 29,83%. Perbandingan antara jumlah simpanan tier 1 di 31 Januari 2026 dibandingkan dengan 6 tahun sebelumnya, 31 Januari 2020, pas awal COVID lah begitu ya. Nah, sementara yang tier tertinggi itu naiknya 112,11%, lebih dari 2 kali lipat. Nah, gambarnya juga kelihatan kan. Itu misalnya salah satu contoh kita melakukan analisis sederhana atas data LPS. Saya contohkan lagi menganalisis 7 tier tadi untuk sekedar kita bisa memahami dinamika. Bisa saja ditafsirkan dinamika antar kelompok masyarakat dalam konteks simpanannya. Bisa, tentu tidak sepenuhnya benar ya, karena bisa saja orang kaya punya rekening yang di bawah 100 juta mungkin untuk keperluan tertentu ya. Tapi secara umum tidak mungkin orang miskin punya rekening di atas 5 miliar misalnya kan begitu. Nah, ini kalau kita ambil tier 2, tier 3, tier 4 ya, yang di tengah ya. Tier 2 itu berarti lebih dari 100 juta sampai dengan 200 juta, gambar biru, garis biru. Lalu tier 3 lebih dari 200 juta sampai dengan 500 juta, yang orange, yang atas malah bukan yang tengah kalau gambarnya. Lalu yang lebih dari 500 juta sampai dengan 1 miliar, yang abu-abu di tengah. Nah, sama kita bandingkan dengan tadi slide sebelumnya, bahwa dari informasi ini yang tier 2 naik 34,73% selama 6 tahun. Yang tier 3 itu naik 35,46% selama 6 tahun. Yang tier 4 naik 32,43% selama 6 tahun. Ya relatif hampir sama ya di 30, 32, 35.
Tadi ingat yang tier 1 hanya naik 29,80% tadi ya, sebutlah 30, sedikit lebih rendah. Masih jauh dengan yang tier tertinggi tadi kan. Nah, dengan cara begitu kita juga bisa mungkin untuk sementara punya hipotesa, ternyata sejak COVID itu memang ya kelompok tengah landai saja naiknya hampir sama, tapi yang bawah naiknya lebih landai lagi, sedangkan yang atas tetap melesat. Nah, bisa juga kita mengutak-atik data 7 tiring tadi. Jadi kalau kita sudah dapat file Excel-nya, kita bisa mengolah ya untuk berbagai keperluan. Nah, misal saya buat pengolahan dengan cara lebih dari 100 sampai dengan 100 juta itu adalah kelompok bawah sendirian dia tier 1. Lalu yang kelompok tengah saya anggap dari tier 2, 3 dan 4. Jadi 3 tier dijadiin satu karena nilainya lebih dari 100 juta sampai dengan 1 miliar. Saya anggap ini mewakili kelas menengah gitu ya. Sama menengah bawah lah, sama menengah bawah sampai menengah atas mungkin ya. Bahwa setiap rekeningnya lebih dari 100 juta sampai dengan 1 miliar. Berarti yang garis orange itu menunjukkan total dari 3 tiering ya, 3 tier. Nah, sementara yang hitam di atas itu adalah mewakili yang tier 5, 6, dan 7. Ingat yang tier 7 tadi lebih dari 5 miliar, sedangkan tier 6-nya lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Sedangkan tier 4-nya, tier 5-nya itu lebih dari 1 miliar sampai dengan 2 miliar. Ini anggap aja lebih dari 1 miliar ini adalah kelompok atas atau sekurang-kurangnya menengah atas ke atas. Nah, itu gambar hitam. Jadi ini 7 tiringnya LPS saya buat menjadi 3 kelompok. Nah, maka yang kita dapat informasi tadi, khusus yang kelompok bawah yang hanya 1 tier, itu naiknya 29,83% selama 6 tahun. Kelompok tengah kita jumlahkan itu naiknya 34,22% selama 6 tahun. Sedangkan yang atas 91,39% selama 6 tahun. Ini paralel atau menguatkan informasi yang kita peroleh bahwa kelas menengah mengalami penurunan, ya kan? Jumlah orangnya, tabungannya tetap naik secara total karena orangnya mungkin nilai duitnya tetap bertambah karena inflasi dan sebagainya ya. Tetapi kita lihat dia selama 6 tahun ini hanya naik 34%. Yang paling bawah malah hanya 30% kurang lebih. Nah, yang atas 91%. Berarti ketimpangan ini kelihatan kan. Yang menengah stuck, menengah, yang bawah ini turun lebih landai, yang atas naik pesat. Nah, kalau saya buat menjadi tabel, informasi di atas tadi ya seperti ini. Saya bandingkan data Januari 2020 dengan data Januari 2026. Tier 1 itu naik 29,83%, tier 2 dan seterusnya ya 34,73%, tier paling tinggi tier 7 112,11%. Assessment saya ini ingin menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan ketimpangan dalam simpanan di bank. Memang bisa saja ada tambahan informasi khusus yang rekening di bawah 100 juta itu banyak yang dormant, misalnya yang rekening yang dibuat untuk entah itu judol, entah itu penipuan, tapi jumlahnya kan ya saya kira nggak lebih dari 5 juta ya, padahal jumlah rekeningnya kan 660 jutaan. Nah, untuk tahu jumlah rekeningnya, informasinya ini. Nah, ini informasi per 31 Januari. Nah, ini informasinya agak sedikit lebih rinci. Di masing-masing tiering itu ada simpanan yang denominasinya rupiah dan denominasinya falas. Nah, falas terutama sekali dolar Amerika. Saya ambil ekstrim yang tier tertinggi aja, tier 7 yang lebih dari 5 miliar. Itu jumlah rekeningnya 153.243. Jadi betul kan saya tadi katakan hanya 153.000 rekening. Nah, di antaranya rekening rupiah 130 ribuan rekening falas 22 ribuan, kurang lebih begitu. Nah, nilainya di sebelahnya. Nah, kalau kita lihat juga yang di atas 5 miliar ini yang berupa falas itu banyak ya, 21,68% simpanannya adalah
dalam falas, terutama dolar Amerika. Saya kira kalau simpanan itu, kalau mata uang lain kecil lah. Nah, secara ekstrim bisa dibandingkan dengan yang tiring 1 ya, yang nilainya 1.116 triliun itu jumlah rekeningnya 664 juta rekening loh. Nah, 664 juta rekening. Ada juga sih falasnya, tapi kecil. Falasnya kurang lebih berapa itu, 7 juta rekening dari 664 tadi. Dan kalau dibandingkan denominasi falas dengan rupiahnya, di tiring 1 ini hanya 1,78%. Jadi ada juga tabungan falas yang nilainya 50 juta, 80 juta, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat rincian dari masing-masing tiring tadi, masing-masing tier tadi. Di kanan resumenya, ringkasan dari yang tabel besar ini ke kanannya, jumlah rekeningnya. Nah, untuk bisa melihat bahwa rekening terbanyak itu memang rekening yang isinya sampai dengan 100 juta. 664 juta rekening. Sementara yang tiring tertinggi yang isinya lebih dari 5 miliar itu hanya 153.000 rekening. Bisa kebayang ya? Nah, lalu ada info-info tiring-tiring lain. Ada yang 2 juta rekening, ada yang 3 juta rekening, ada yang 800.000 rekening, ada yang 393.000 rekening, kurang lebih begitu. Nah, kalau ini kita olah, jadi antara nilai nominal totalnya dengan jumlah rekeningnya, kita kan dapat rata-ratanya. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Tiring 1 dengan tiring 7. Tadi kalau berdasarkan slide sebelumnya tadi adalah data per 31 Januari 2026. Yang tiring tertinggi disebut lebih dari 5 miliar itu kategorinya isinya ternyata rata-ratanya 37,76 miliar. Jadi disebut rekening dengan kategori lebih dari 5 miliar atau tiring tier 7, tetapi isinya sebetulnya gede-gede itu. Mungkin ada yang 100, 200 miliar, 300 miliar, tapi ada juga mungkin yang hanya 10 miliar atau 6 miliar ya. Tapi secara rata-rata 37,76 miliar per rekening. Jangan lupa jumlah rekeningnya kurang lebih 153.000 rekening. Nah, di sisi lain, kelompok yang terbawah secara nominal, tier 1, tier simpanan sampai dengan 100 juta, itu rata-ratanya hanya 1,68 juta ya. Yang atas ini satuannya miliar, yang bawah ini satuannya juta. Saya hanya ingin menggambarkan grafiknya saja. Nah, mengapa dapat 1,68 juta? Ya karena tadi jumlah rekeningnya kurang lebih 664 juta, nilainya hanya 1.116 triliun tadi. Kalau dibagi dapat 1,68. Yang menarik apa? Kalau dibandingkan dengan Januari 2020, yang tier 7 itu pada Januari 2020 rata-ratanya masih 27,31 miliar. Sekarang rata-ratanya 37,76 miliar. Sementara yang tier terbawah pada Januari 2020 masih 2,89. Sekarang rata-ratanya 1,68. Kita bisa tarik ke 10 tahun yang lalu. Nah, yang tier atas itu rata-ratanya 21,49 miliar. Yang terbawah tadi 3,80 juta. Maka gambar ini terbaca khusus untuk kelompok simpanan tier terbawah itu rata-ratanya terus menurun. Jumlah rekeningnya bertambah sangat pesat, nilainya bertambah tapi landai. Nah, di sini memang banyak sebab. Antara lain mungkin yang banyak pernah dibahas tuh dorman, tapi nggak bisa dibuktikan apakah dorman itu sampai 10 juta apa 20 juta rekening. Nah, kan jumlahnya 664 kan. Kalau dormannya rekening tidak aktifnya 10 juta aja kan nggak ngaruh itu. Atau nggak aktif tapi dalam konteks dipakai untuk keperluan tidak benar ya, ilegal. Tapi yang paling mungkin adalah karena sejak COVID sampai sekarang, terutama 6 tahun ini, banyak sekali program pemerintah bantuan sosial yang mensyaratkan membuka rekening. Jadi orang mau nggak mau buka rekening gitu. Nah, untuk menerima bantuan tersebut, tapi rekening tersebut kemudian tidak banyak aktif atau tepatnya tidak dioptimalkan untuk menabung dan menyimpan. Hanya ketika dapat bantuan itu.
Bahkan beberapa lembaga filantropis juga mensyaratkan itu. Jadi dia memberi tapi harus buka rekening bank tertentu untuk memudahkan dia memberi. Maka si penerima manfaat itu buat. Nah, akibatnya banyak kan rekening. Nah, begitu juga dengan program-program misalnya KUR ya, kredit usaha rakyat. Ini silakan dicek di lapangan. Misalnya saya mau dapat KUR dari BRI, mungkin beberapa mungkin tidak merupakan kebijakan pusat ya, tapi kan bisa saja di cabang pembantu atau yang melayani itu mensyaratkan dibuat rekening bank BRI. Tapi itu hampir dipastikan kalau dapat KUR dari BRI itu harus memiliki kalau belum ya buat rekening BRI. Nah, yang jadi masalah kalau dia sudah punya rekening sebelumnya BRI perlu nggak buat lagi. Nah, di situ dari beberapa pengamatan diminta juga buat tetap. Mungkin itu tidak ada jelas ditulis sebagai kebijakan bank ya. Saya betul-betul mengetahui ini dalam 1-2 kasus ya, tentu tidak bisa dipastikan. Tapi berarti kan hal-hal seperti ini yang menambah jumlah rekening di kelompok di bawah 100 juta ini yang banyak, 664. Jadi rekeningnya bertambah terus karena kebutuhan bansos, kebutuhan program pemerintah, dan juga kadang kebutuhan filantropis, tidak harus pemerintah ya. Nah, sementara yang di atas 5 miliar kan nggak ada kaitan dengan itu. Mereka buka rekening benar-benar memang untuk kebutuhan bisnis kah, kebutuhan investasi ya, karena dia bisa jual beli saham atau dia pindah-pindah deposito, dia membeli instrumen surat berharga melewati rekeningnya itu, maka dia jumlah rekeningnya tidak pesat. Jumlahnya rekeningnya ya dari dulu ya dari 130, 140 jadi 150, yang ini dari 350-an juta rekening di 2020 jadi 660 ya. Nah, maka rata-ratanya pun jadi seperti ini. Sekali lagi disclaimer saya, ini memang tidak mesti mencerminkan isi sebetulnya ya, karena ada beberapa rekening yang tidak aktif kan. Tapi bagaimanapun untuk keperluan analisis agregat makro ini oke kan, terjadi ketimpangan dalam konteks ini. Kalau mau presisi, kita nanti buat rata-rata pada masing-masing tier ya. Dan seperti yang tadi saya perlihatkan di atas, pertama kita membuat 7 tier, mungkin lalu mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, tier 1 sendiri, tier 2, 3, 4 jadi satu kelompok, tier 5, 6, 7 jadi kelompok. Tadi saya hanya buat nominalnya, kita bisa juga buat rata-ratanya, dan seterusnya. Saya sudah beberapa kali ngutak-ngatik itu, tapi untuk keperluan asesmen kali ini saya sampaikan itu saja, yang kalau disimpulkan ya kurang lebih begini. Ya, simpanan di bank umum itu memang cenderung meningkat kan, mencapai 10.116 triliun. Dan simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga mencapai 10.030 triliun ya. Nah, bentuknya ada deposito yang paling banyak 3.591 triliun. Tapi secara rekening deposito tidak paling banyak. Nah, giro juga banyak 3.384 triliun. Secara jumlah rekening juga tidak banyak. Tabungan yang urutan ketiga 3.064 triliun. Inilah yang rekeningnya banyak banget ya, yang lebih dari 600 juta rekening. Ada deposit on call 73,52 triliun. Nah, ini mungkin deposit on call buat pemirsa ingat ya, seperti kata Pak Purbaya yang memindah ke Bank Himbara itu dia naruhnya di deposit on call kan. Nanti kita akan assessment khusus untuk apa macam-macam jenis ini maksudnya. Nah, sedangkan sertifikat deposito itu kecil ya. Nah, lalu tadi kita juga sudah melakukan analisis atas beberapa fakta. Sebetulnya tentu bisa kita perdalam untuk macam-macam bagiannya. Itu dari 7 kelompok atau tiering di simpanan itu. Nah, dan saya sudah sampaikan juga tadi, kelompok rekening yang terendah itu jumlah rekeningnya bertambah sangat pesat, tapi jumlah nominalnya hanya naik landai, sehingga secara rata-rata dia turun. Nah, dengan demikian secara umum data simpanan masyarakat di bank ini menunjukkan ketimpangan yang trennya mengalami peningkatan. Memang agak berbeda dengan angka Gini rasio yang suka dikemukakan oleh pemerintah sebagai bukti penurunan ketimpangan. Mungkin kedua-dua datanya benar ya, karena data rasio Gini itu adalah data pengeluaran, data konsumsi, di mana kelompok bawah
bisa melakukan konsumsi pengeluaran lebih dari pendapatannya karena dia mungkin memperoleh bantuan dari saudara, dari siapapun, atau dia ketika melaporkan cenderung lebih tinggi dibandingkan yang dikeluarkan. Sementara kelompok teratas kan tidak mengeluarkan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Nah, sehingga ketimpangan itu cenderung lebih merapat ya, lebih rendah dibandingkan dengan umpama data yang dibandingkan adalah pendapatan. Itu datanya adalah pengeluaran Gini rasio. Nah, yang kita bahas kali ini datanya adalah data kekayaan, bukan pengeluaran, bukan pendapatan, kekayaan ya. Bisa ya dibayangkan ya. Pendapatan itu arus kita menerima uang per bulan atau per tahun, kekayaan ya kita punya apa saja, punya rumah, punya tanah, punya mobil, atau tidak punya apa-apa, atau punya utang. Karena menurut data Credit Suisse tahun 2022 ke bawah ya, karena sekarang sudah lagi tidak dikeluarkan, 10% penduduk Indonesia yang terbawah itu kekayaannya minus, artinya lebih banyak utangnya secara kekayaan. Nah, yang saya bahas di depan tadi adalah salah satu jenis kekayaan, yaitu kekayaan simpanan di bank umum. Nah, tentu ini hanya data-data bersifat agregat, plus minus ya, tentu tidak sepenuhnya seperti itu tafsirannya, tapi mestinya pemerintah, para pengambil kebijakan, lembaga-lembaga kajian itu mesti mendalami soal ini dan tidak tertutup kemungkinan bahwa ini memang menunjukkan fakta ketimpangan trennya meningkat selama 10 dan khususnya 6 tahun terakhir. Mudah-mudahan asesmen ini bermanfaat.